diskusi melalui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem rekam. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami 2020330012 sebagai moderator. Firka Arditya Pramesti Maharani dengan NIM 202033014 sebagai pemateri pertama. Silviana Aisyah dengan NIM 202033032 sebagai pemateri kedua. Dan Indah Dwi Widyaningrum dengan NIM 202033046 sebagai pemateri ketiga. Pengertian sistem rangka. Sistem rangka yaitu rangkaian tulang dan sendi yang menjadi dasar bentuk tubuh manusia. Sistem memiliki fungsi untuk menyimpan bahan mineral, tempat pembentukan sel darah, tempat melekatnya otot rangka, melindungi tubuh yang lunak, dan menunjang tubuh. Sistem rangka terdiri dari tengkorak, tulang rusuk, tulang belakang, rangka penopang tulang bahu, rangka penopang tulang pinggul, tulang anggota badan atas, dan tulang anggota badan bawah. Berikut ini adalah gambar sistem rangka dan letaknya. Ada tulang tengkorak, tulang selangka, tulang lengan atas atau humerus, tulang rusuk, tulang pengumpil atau radius, tulang hasta atau ulna, tulang paha atau femur, tulang betis atau fibula, tulang kering atau tibia, tulang belikat, tulang dada atau sternum, tulang punggung atau vertebra, tulang pinggul, tulang lutut atau patella, tulang ruas jari kaki atau falang, tulang pergelangan tangan atau karpal, tulang telapak tangan atau metakarpal, dan tulang ruas jari atau falang. Berikutnya, materi akan dipaparkan oleh pemateri pertama. Kepada Firka Arditya Pramesti Maharani, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator, saya akan melanjutkan. Manusia pada umumnya terlahir dengan 300 tulang, namun seiring bertambahnya usia, beberapa jaringan tulang tersebut menyatu sehingga ketika dewasa manusia hanya memiliki 206 tulang dalam tubuhnya. Tipe-tipe tulang dalam tubuh manusia berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, tulang pipih, memiliki permukaan yang datar dan lebar. Tulang yang tergolong tulang pipih adalah tulang tengkorak, tulang rusuk, tulang rahang bawah, tulang belikat, dan tulang dada. Yang kedua, tulang panjang, berbentuk lurus dan tipis. Tulang yang tergolong tulang panjang meliputi tulang lengan atas, tulang paha, tulang pengumpil, tulang hasta, dan tulang kering. Yang ketiga, tulang pendek, memiliki ukuran yang kecil. Tulang yang tergolong tulang pendek adalah tulang lutut, serta tulang-tulang di bagian kaki dan tangan. Yang keempat, tulang tidak beraturan, memiliki bentuk yang tidak beraturan atau tidak sesuai dengan ketiga jenis tulang di atas. Contoh tulang yang tergolong tulang tidak beraturan adalah tulang belakang. Fungsi tulang. Setiap tulang memiliki peran penting untuk memastikan semua mekanisme tubuh berfungsi dengan baik. Hal ini dikarenakan tulang berfungsi untuk melindungi organ-organ penting di dalam tubuh seperti otak, paru-paru, dan jantung. Berikut fungsi tulang sebagai bagian dari sistem rangka manusia diantaranya. Yang pertama, menopang dan memberi bentuk tubuh. Yang kedua, menunjang pergerakan tubuh. Yang ketiga, memproduksi sel darah. Yang keempat, menyimpan mineral. Sendi. Sendi merupakan tulang-tulang dalam rangka manusia yang saling terhubung satu sama lain oleh persendian sehingga memungkinkan terjadinya gerakan. Fungsi sendi yaitu 1. Untuk menghubungkan tulang dalam sistem rangka manusia, yang kedua untuk menahan beban, yang ketiga untuk mendukung sistem gerak tubuh. Terima kasih, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama. Hubungan antar tulang disebut artikulasi, sedangkan hubungan antar tulang yang memungkinkan pergerakan disebut persendian.
Berdasarkan arah geraknya, sendi terdiri dari 5 macam, yaitu yang pertama ada sendi peluru, yang kedua sendi engsel, yang ketiga sendi putar, yang keempat sendi pelana, dan yang terakhir sendi geser. 1. Sendi peluru. Sendi peluru adalah bentuk hubungan dua tulang yang memungkinkan gerakan ke segala arah. Seperti gambar di bawah ini, contohnya hubungan antara tulang lengan atas dan tulang belikat. Adapun untuk contoh lain, yaitu hubungan antara tulang paha dengan tulang pinggul. 2. Sendi engsel adalah hubungan yang memungkinkan terjadinya gerakan dua arah. Contohnya hubungan antar tulang pada siku, ruas jari, dan lutut. Yang ketiga, sendi putar. Sendi putar adalah hubungan dua tulang yang memungkinkan tulang yang satu bergerak mengitari ujung tulang yang lainnya. Contohnya, hubungan antar tulang atlas dengan tulang tengkorak. Yang keempat, sendi pelana. Hubungan dua tulang, akan tetapi tulang satunya bisa bergerak ke dua arah. Contohnya, hubungan antar tulang telapak tangan dengan ibu jari. Dan yang terakhir, sendi geser adalah hubungan persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan bergeser ke ujung tulang permukaan datar atau rata. Contohnya, persendian antara ruas-ruas tulang belakang, dan untuk contoh lainnya yaitu persendian yang terdapat pada tulang-tulang pergelangan tangan. Selanjutnya saya akan serahkan kepada pemateri ketiga. Kepada pemateri ketiga saya persilahkan. Terima kasih kepada pemateri kedua. Saya akan lanjutkan materi selanjutnya. Gangguan dan kelainan. Gangguan dan kelainan sistem rangka manusia, yaitu yang pertama, fraktur. Fraktur merupakan kondisi ketika tulang atau sendi di dalam tubuh rusak akibat retak atau patah. Kondisi ini membuat sistem rangka manusia tidak dapat berfungsi dengan baik. Yang kedua, osteomyelitis. Osteomyelitis adalah peradangan pada jaringan tulang dan sekitarnya yang terjadi akibat infeksi bakteri. Infeksi bisa terjadi karena adanya luka terbuka pada tulang, misalnya akibat cedera, infeksi pada bagian tulang lain yang menyebar ke tulang, atau komplikasi dari operasi. Yang ketiga ada rakitis. Rakitis merupakan pertumbuhan abnormal pada anak yang disebabkan kekurangan vitamin D. Kondisi ini dapat menyebabkan tulang menjadi lunak dan rapuh, sehingga tulang mudah patah. Yang keempat ada osteoporosis. Osteoporosis terjadi karena berkurangnya kepadatan serta hilangnya kekuatan tulang. Osteoporosis lebih banyak dialami wanita karena jumlah sel tulang wanita lebih sedikit daripada pria. Yang kelima ada jumlah hormon pertumbuhan di dalam tubuh. Kondisi ini membuat penderitanya mengalami pertumbuhan berlebihan pada jaringan tulang, terutama pada wajah, lengan, dan kaki. Plasia. Kondisi ini ditandai dengan kelainan tulang langka yang terjadi akibat jaringan seperti luka normal. Jaringan ini dapat melemahkan tulang yang mengakibatkan kerusakan jaringan. Osteogenesis imperfecta adalah penyakit akibat kelainan genetik yang menyebabkan seseorang terlahir dengan tulang yang rapuh dan tidak terbentuk dengan baik. Kelainan langka ini bersifat turunan dan belum dapat disembuhkan. Yang terakhir ada kanker tulang. Kanker tulang berasal dari kanker yang pada organ lain seperti prostat, paru-paru, ginjal, atau payudara yang kemudian menyebar ke tulang. Kanker tulang dapat muncul di semua bagian tulang di dalam tubuh, tetapi umumnya terjadi di tungkai, lengan, dan panggul. Selanjutnya, tips untuk menjaga kesehatan sistem rangka manusia diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengkonsumsi makanan tinggi kalsium. Kalsium tidak hanya dapat diperoleh dari susu, tetapi juga keju, yogurt, ikan sarden, ikan salmon, bayam, brokoli, dan tahu. Yang kedua, ada memenuhi kebutuhan vitamin D. Vitamin D dibutuhkan dalam proses penyerapan kalsium agar tulang tetap kuat. Yang
Ketiga, memakai perlindungan saat berkendara dan berolahraga. Saat berkendara atau bersepeda atau mengendarai motor, setidaknya jangan lupa untuk memakai helm atau pelindung lainnya. Hal ini penting dilakukan untuk melindungi tulang dari resiko cedera akibat terjatuh atau bahkan kecelakaan. Yang keempat, berolahraga secara rutin. Berolahraga secara rutin, sistem rangka manusia memang dirancang untuk menahan beban beberapa tulang, bahkan mampu menahan beban hingga 2 kali berat tubuh. Tulang harus terus dilatih agar tidak kehilangan kekuatannya. Hal ini dapat dilakukan dengan berolahraga secara rutin seperti latihan beban, berenang, atau aktivitas sederhana seperti berjalan kaki dan naik turun tangga. Yang terakhir ada menghindari rokok dan minuman beralkohol. Mengkonsumsi minuman beralkohol dan merokok dapat menurunkan kepadatan tulang serta meningkatkan resiko osteoporosis. Hal ini mungkin disebabkan oleh alkohol yang dapat mengganggu penyerapan kalsium. Hubungan sistem rangka dengan sistem lainnya. Tubuh manusia pada dasarnya terdiri atas rangka tulang, otot, dan kulit. Ketiga hal tersebut merupakan bangunan yang kuat dan lentur. Yang pertama, tulang adalah alat gerak pasif. Disebabkan hanya dapat bergerak jika digerakkan oleh otot. Yang kedua, otot merupakan alat gerak aktif. Disebabkan otot dapat berekreasi. Kemampuan dari otot untuk berkontraksi dan relaksasi akhirnya mampu menggerakkan tulang disebabkan otot memiliki serabut otot yang dinamakan myofibrial. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem rangka adalah sistem yang memiliki fungsi untuk menyimpan bahan mineral, tempat pembentukan sel darah, tempat melekatnya otot rangka, melindungi tubuh yang lunak dan menunjang tubuh. Tulang-tulang dalam tubuh membentuk sistem rangka. Rangka manusia terdiri dari 206 tulang. Berdasarkan dapat tidaknya digerakkan hubungan antara tulang dibedakan atas diartrosis atau hubungan antar tulang yang dapat digerakkan, amfiartrosis atau hubungan antar tulang yang gerakannya atau hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan sama sekali. Tulang dapat mengalami kelainan atau penyakit diantaranya osteoporosis, polio, rematik, dan lain-lain. Sistem rangka memiliki hubungan dengan sistem otot, di mana rangka hanya dapat digerakkan karena otot dapat berkontraksi dan bereklatasi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.